Di sini, aku ingin berbagi sebuah kisah lama dari hidupku. Sebuah cerita yang sebenarnya sudah lama terkubur oleh waktu. Namun entah mengapa, setiap kali aku mengingatnya kembali, dadaku terasa sesak dan mataku selalu berkaca-kaca. Cerita ini bukan tentang luka yang baru, tapi tentang kenangan lama yang masih terasa perih hingga hari ini. Waktu itu, sekitar tahun 2004, aku masih bekerja di sebuah hotel. Saat itu aku bertugas sebagai seorang room boy. Di tempat kerjaku, ada seorang siswi SMA yang sedang menjalani masa training. Sebut saja namanya Delia. Delia adalah gadis yang cantik, berkulit bersih, dan selalu tampil rapi dengan seragam sekolahnya. Singkatnya, setelah beberapa bulan training di hotel, Delia kembali lagi ke sana dan berstatus magang di restoran hotel tersebut. Kala itu tatkala aku shift sore, aku sering bertemu dengannya yang sedang mengantar makanan ke kamar hotel. Satu hal yang kuperhatikan darinya, selain cantik, baik, yaitu sebagai umat Hindu dia taat beribadah. Setiap sore aku sering melihatnya sembahyang di sebuah pura kecil di hotel tersebut. Tiap kali sembahyang ia selalu mengenakan selendang kuning di pinggangnya. Jujur kalau ku perhatikan dari wajahnya yang cantik, bersih dan selalu berpakaian rapi tak sedikit pun menggambarkan keadaan dirinya sebenarnya. Aku mengira bahwa dia adalah gadis berada. Permisi, Arif. Dan itu adalah kesalahan terbesarku saat itu. Pernah suatu ketika saat dia rolling tugas di lobi, saat itu kebetulan tamu masih sepi. Sambil duduk di meja kerjanya, dia memanggil lirih dan berkata, Rif, boleh pinjam uang nggak? Buat apa? Radioku rusak dan mau aku perbaiki, nggak ada jadi hiburanku sekarang selain itu. Nih anak pasti cuma modus aja, masa cuma perbaiki radio nggak mampu. Maaf ya, aku lagi nggak ada uang. Ya sudah, nggak apa-apa. kalau mengingat momen itu, aku merasa menyesal. Kemungkinan dia benar-benar butuh uang, tapi aku malah berpikiran yang bukan-bukan. Beberapa hari setelah itu, tepatnya saat itu aku pergi ke sebuah rental CD. Waktu itu sekitar pukul 2:30 siang di saat sinar matahari masih terasa panas dan dalam perjalanan pulang. Tak sengaja aku melihat Delia sedang berjalan kaki menuju tempat kerja. Ada perasaan heran dan dalam hati aku berkata, rupanya Delia jalan kaki ya ke tempat kerja, padahal cuaca panas gini. Kebetulan saat itu aku menggunakan motor ceketer dan sembari memanggilnya, aku menghampirinya. Del, tunggu! Jalan kaki, Del. Sebenarnya tadi mau naik Cidomo tapi nggak ada yang lewat. Ya udah kalau gitu naik, biar aku antar ke hotel. Nggak usah, biar aku jalan kaki aja. Udah biasa kok. Kamu malu ya dibonceng pakai motor ceker kayak gini? Nggak gitu, Rif. Ya udahlah, aku numpang kalau gitu. Kalau ingat momen-momen itu aku jadi tersenyum sendiri. Itu sangat konyol bagiku karena pakai motor ceketer yang udah jelek, pendek bisa-bisanya aku nawarin tumpangan buat orang lain. Malam harinya, aku kembali berangkat kerja. Saat itu aku mendapat jadwal shift malam. Terlebih dahulu aku masuk ke restoran dan aku tidak melihat Delia di sana dan kemungkinan dia sudah pulang. Tapi selintas aku mendengar salah satu kawannya di restoran mengatakan bahwa Delia baru saja pulang dan dia bilang dia kasihan sama Delia yang malam itu dia pulang berjalan kaki. Tak ada yang jemput. Kasihan tadi Delia pulang sendiri malam-malam gini. Kok bisa gak ada yang jemput ya? Ucapku masih bertanya-tanya dalam hati. Singkat cerita, saat itu memasuki bulan puasa tahun 2004. Saat itu kebetulan aku dapat shift sore di lobi, begitupun Delia dapat shift sore pula di restoran. Tepat pas jam 10 malam saat aku masuk ke pos security untuk isi absen pulang, aku dengar Delia sedikit cekcok di sana dengan salah satu karyawan, sebut saja namanya Pak Wayan. Siapa juga yang mau antar kamu? Dari pembicaraan mereka aku bisa tangkap bahwa Delia menolak untuk diantar pulang oleh Pak Wayan tersebut hingga membuat Pak Wayan tersinggung dan menuduh Delia sombong. Tapi aku bisa simpulkan kemungkinan Delia menolak untuk diantar oleh Pak Wayan karena sifat laki-laki tersebut yang nakal.
Begitu keluar dari pos security, aku melangkah menuju area parkir motor untuk pulang. Saat aku mulai menaiki motorku, salah satu rekan kerja Delia, seorang wanita di restoran yang usianya cukup tua, menghampiriku dan berkata, Rif, kasihan tuh Delia nggak ada yang nganter pulang malam-malam gini. Kamu antar dia ya? Ya, Mbok. Di dekat gerbang hotel kulihat di sana Delia sedang berdiri. Wajahnya saat itu sedikit muram, tak tahu kenapa. Perlahan-lahan aku menghampirinya dengan motorku. Ayo Del, aku antar pulang. Saat itu bulan Ramadan, jadi suasana jalanan masih tampak ramai oleh orang-orang yang masih beraktivitas di malam hari. Di pertengahan perjalanan Delia minta diberhentikan sejenak untuk membeli pulsa. Aku menunggunya di halaman konter tersebut dari jarak agak jauh. Namun baru saja dia masuk ke konter HP tersebut, malah Delia kembali lagi. Nggak jadi beli pulsa, Del? Harganya naik, nanti aja dah aku beli. Padahal kemarin dia jual 5.500 tapi sekarang udah dinaikin 6.000. Jujur saat mendengar alasannya tersebut membuatku malah berpikir bahwa nih anak perhitungan sekali. Masak harga segitu aja gak berani. Karena aku pikir dia orang berada. Beberapa saat kemudian Delia minta diturunkan di sebuah rumah di pinggir jalan. Katanya dia tinggal di sana. Makasih ya udah antar aku. Ya. Hidup memang begitu singkat dan sejatinya kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Keesokan harinya aku begitu kaget saat menerima telepon dari salah satu teman kerjaku yang mengabari bahwa Delia meninggal dunia. Dia ditemukan gantung diri di rumahnya. Selanjutnya rekan kerjaku tersebut menginterogasiku karena semalam aku memang yang mengantar Delia pulang sebelum bunuh diri. Pagi itu aku dan beberapa rekan kerjaku bergegas menuju tempat kejadian. Di sana banyak warga yang berkerumun termasuk para polisi yang memeriksa. Menurut informasi sebelum mengakhiri hidupnya Delia dikabarkan sarapan dengan sisa-sisa kerak nasi dari kulit panci yang dicampur mie instan. Rasanya tak percaya mendengar cerita itu. Dan dari sanalah selanjutnya aku tahu kisah hidup Delia sebenarnya. Di rumah itu ia dititipkan kepada pamannya yang tak lain adalah seorang penjahit. Delia tidak mempunyai orang tua utuh alias broken home. Bapak kandungnya entah kemana dan ibunya juga tak jelas keberadaannya. Jadi sejak Delia magang di hotel ia dititipkan di rumah pamannya tersebut. Hidup tanpa orang tua mungkin sangat berat bagi Delia terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang harus ia tanggung sendiri. Saat itu ia hanya dapat gaji 30.000 per minggu di hotel dan itu tentunya sangat miris. Kita juga tidak bisa menyalahkan pamannya yang hanya seorang pekerja biasa yang tentunya tak bisa menanggungnya. Beberapa menit kemudian, aku dan beberapa rekan kerjaku pergi ke rumah duka. Sesampainya di sana jenazah Delia sudah ditutupi kain. Salah satu keluarga mendiang membuka kain penutup jenazah Delia untuk kami. Air mataku langsung menetes begitu melihat jenazah Delia yang terbujur kaku tersebut. Ia seperti tertidur pulas dari kelelahan yang lama. Kematian Delia membuatku merasa sangat sedih saat itu dan merasa bersalah. Karena setelah ia tiada baru aku tahu penderitaan hidupnya sebenarnya. Ia bukanlah orang berada tapi ia adalah seorang gadis yang malang yang tak tahu kemana harus menggantungkan hidupnya. Tiga hari setelah kematian Delia, aku kembali beraktivitas seperti biasa di hotel. Saat itu kebetulan aku dapat shift malam di lobi. Entah karena aku masih kepikiran olehnya, saat itu membuatku mengalami kejadian aneh. Kira-kira lewat tengah malam saatku mulai tertidur sendiri di bangku lobi tersebut, tiba-tiba tubuhku tak bisa bergerak. Aku berusaha untuk menggerakkannya namun tetap tak bisa. Dan saat ku buka mataku kulihat Delia di sana. Tubuhnya melayang di udara. Ia tampak mengenakan selendang kuning yang biasanya ia kenakan tersebut. Ia tersenyum ke arahku dan wajahnya tampak tenang.
Namun tanpa kusangka kemudian ia mengulurkan selendang kuning tersebut dan melilit tubuhku. Ia lalu menarik tubuhku dengan selendang kuning tersebut seolah ingin aku ikut serta dengannya. Aku berontak saat itu sejadi-jadinya. Jangan Del, aku belum siap ke sana. Tolong Del, lepasin aku. Tolong Del, lepasin aku. Ia berhasil menarik tubuhku sedikit ke arahnya. Aku tetap berusaha berontak dan saat tinggal beberapa jengkal tubuhku sudah berada di dekatnya, bayangannya melesat ke atas hilang. Detik itu juga aku langsung terbangun dari tidurku tersebut dengan peluh keringat di keningku. Yang kualami tersebut sungguh bagai nyata. Tak lama kemudian suara azan subuh terdengar dan aku berjalan ke musola untuk menunaikan sholat. Sekembalinya dari musola aku duduk di bangku depan lobi dengan pikiran yang agak sudah tenang. Dan sambil mengarahkan pandanganku ke arah halaman hotel tersebut, aku berharap semoga Delia memang benar-benar tenang di sana. Aku Delia, hari ini 22 tahun sudah aku tiada. Terima kasih buat Mas Ana yang sudah menulis kisah hidupku. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi semuanya agar selalu peka terhadap orang-orang di sekitarnya.